kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik, bin nuri ma'rifatik, kama nawatal ardu bin nuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, bukakan pintu hikmah, bukakan kepada kami pintu hikmah dari kejadian apapun. Curahkan kepada kami rahmat ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran kemarin tentang hikmah, kita baca kembali surat Al-Baqarah ayat 269 hadirin. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi orang yang berakal sehat, bukan yang nilai akademiknya bagus. Yang berakal sehat adalah yang bisa mengenal kebenaran. Jadi hikmah itu, Al-Quran itu hikmah. Sunnah Rasulullah juga hikmah. Berdakwah dengan cara yang baik itu hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan setiap kejadian juga mengandung hikmah. Orang yang bisa membaca hikmah dari kejadian adalah orang yang paling peka hatinya. Kalau hatinya dipenuhi oleh nafsu, oleh syahwat, oleh amarah, tertutup pintunya. Maka orang-orang yang pemarah tidak mengerti apa-apa tentang pendidikan dari Allah. Padahal setiap kejadian yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, pasti ada pelajarannya. Dan pelajaran tidak harus dalam bentuk bicara seperti ini. Pelajaran bisa dari makhluk lainnya selain manusia. Kita bisa belajar dari pohon, belajar dari nyamuk, belajar dari kucing. Kita bisa belajar dari air, karena semua yang Allah ciptakan ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Bukan hanya makhluk, tapi kejadian juga tidak ada yang sia-sia, termasuk pertemuan kita kali ini.
Apa yang kita lihat semua biiznillah. Saudara sekarang melihat saya juga izin Allah, sebagaimana saya melihat. Nanti kita mendengar sesuatu izin Allah. Tiba-tiba mendengar bayi menangis, itu pasti izin Allah dan pasti ada hikmahnya. Sedang sholat, telepon berbunyi, sampai Imam Masjidil Haram menangis. Di rumah saya tidak pernah mendengarkan musik, tapi di Masjidil Haram sekarang saya mendengarkan musik selagi sholat, karena ada handphone yang berbunyi. Itu pasti ada hikmahnya. Satu, agar jadi pelajaran bagi kita, supaya kita tidak membiarkan handphone kita dalam keadaan on. Lebih baik lagi off saja. Messi dan siapa yang suka sepak bola? Ronaldo tidak pernah bawa handphone ke lapangan sepak bola. Mana yang lebih hebat, lapangan sepak bola atau masjid? Ronaldo 2 jam di lapangan sepak bola tidak pegang handphone. Kenapa sholat yang cuma beberapa menit saja harus pegang handphone? Mana yang lebih penting, sepak bola atau sholat? Nah, ini sebuah hikmah. Kenapa Ronaldo tidak pernah telepon-teleponan sambil sepak bola? Dan tidak main Pokemon. Siapa? Pokemon. Ada hikmah. Oh, dengan adanya kejadian ini pelajaran bagi saya. Dengan adanya yang teleponnya bunyi, kita husnuzon bahwa orang itu pasti sudah merasa malu dan tertekan dengan handphone yang berbunyi, merasa sangat bersalah. Dengan ada handphone yang berbunyi, kita sesudahnya bisa mendoakan supaya diampuni orang itu karena banyak yang terganggu. Benar? Banyak pelajaran. Syaratnya tidak marah. Kalau marah beda lagi. Tereret, kurang ajar. Itu telepon siapa? Yang mana? Malah nyari yang telepon selama dia sholat. Teleponnya nggak mati-mati. Luar biasa ngaconya. Dia merusak orang sholat. Dia sibuk merencanakan balas dendam, sibuk dengan kemarahan, dan hasilnya dia yang kehilangan sholat. Ada suara di bawah? Alhamdulillah. Sedang di masjid ada anak kecil menangis, itu pasti izin Allah tuh. Pasti ada hikmahnya. Segera pelajari kebenaran. Apakah di zaman Rasulullah ada bayi di masjid? Ada. Terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sholatnya ketika mendengar ada bayi menangis, karena khawatir ibunya gelisah. Oh, berarti nanti ke depan membangun masjid tidak apa-apa, anak ke masjid tidak apa-apa, daripada anak main di jalan, daripada anak main di pasar, jauh lebih baik main di masjid. Hanya tinggal kita fasilitasi. Ada sebuah masjid di Turki yang dibangun sedemikian rupa, dan di bawahnya disediakan tempat main untuk anak-anak. Orang tua bisa ibadah, anak-anak bisa sesuai dengan dunianya, yang ibadah tidak terganggu, dunia anak-anak juga tidak terganggu. Ini hikmah jikalau tidak emosi. Kalau emosi,
Semua orang tua yang punya anak dilarang ke masjid. Tidak ada yang datang, Aden. Kalau jernih hatinya, banyak yang bisa kita pelajari, banyak yang bisa kita lihat. Contoh, ada yang mengoreksi kita, Bu, maaf ya Bu, cobalah Ibu bicaranya harus cocok dengan kelakuan. Jangan cuman bagus bicara tapi kelakuannya enggak. Jangan sembarang ngomong kamu. Tahu apa kamu tentang saya? Nah, ini pasti nafsu. Padahal tidaklah seseorang menasehati kita kecuali Allah yang menggerakkan. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, lalu Allah gerakan. Memang caranya tidak sesuai dengan harapan karena tersinggung. Tapi aslinya bukan caranya, isinya yang penting. Benar? Oh, Allah mengingatkan saya lewat si ibu ini. Jadi bagaimana Bu? Iya, saya dengar ibu ngomongnya bagus, tapi ketika saya lihat kelakuannya tidak cocok dengan omongannya. Yang mana ya Bu? Ibu yang nyuruh 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tapi dari tadi cemberut terus. Padahal kita cemberut karena sariawan dan sakit gigi. Iya Bu. Baik, saya akan perbaiki. Terima kasih Bu, sudah jadi jalan. Saya akan berusaha perbaiki. Makasih ya Bu. Bandingkan dengan yang tidak ada hikmah. Jangan ngomong kamu. Marah. Dia yang minta diberi petunjuk, Allah mengabulkan doanya, dia yang marah. Ini tidak benar hidup seperti ini. Setiap kali sholat kita selalu minta dituntun oleh Allah, dan Allah pasti dengar itu doa kita, dan Allah maha mengabulkan, dan Allah mendatangkan petunjuk lewat siapa saja. Mungkin di rumah ada kecoa. Tahu kecoa di Malaysia? Tahu kecoa Pak? Tak ya. Kecoa itu Cockroach. Lipas. Ini ada tamu Malaysia saya lihat. Ada berapa Pak? Berapa ramai? 40. Ini keberangkatan yang keberapa dari Malaysia? Ke-11. Masya Allah. Ini alhamdulillah, terima kasih. Kecoa hadirin. Apa? Lipas, cockroach, begitulah, kecoa saja ya. Bapak di Indonesia nanti belajar cari kecoa. Cucunguk ya. Nah hadirin, kenapa di kamar banyak kecoa? Kenapa banyak lalat? Ini kecoa, lalat, tikus, semuanya makhluk Allah. Dan semuanya bertasbih kepada Allah. Dan mereka tidak datang ke kamar kita kecuali Allah yang menggerakkan. Dan setiap apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Ini kamar kotor, kamar bau, kamar tidak bersih, Allah datangkan. Jadi daripada kita marah kepada kecoa, lebih baik bersihkan itu kamar sebersihnya, serapihnya. Allah melihat ini sudah rapi, bersih, gampang bagi Allah memindahkan kecoa ke kamar sebelah ya, yang lebih kotor. Ketombe, tahu ketombe? Tahu di Malaysia ketombe? Di Malaysia bahasa apa aja? Bahasa Malaysia. Ketombe itu adalah white on the head. Ini ya. Pokoknya kalau di kepala ada ketombe yang suka kotor di sini, apa? Dandruff, dan itu yang diingat di sampo tuh ada tulisannya dandruff ya. Why? Mengapa Allah menyimpan ketombe di sana?
Jangan, wah ini sampo tidak benar. Itu mungkin kurang rajin membersihkan kepalanya. Allah tahu kita jarang keramas, keramas pun jarang pakai sampo, sekalinya pakai sampo, sampo teman. Nah, jadi selalu ada hikmahnya. Dan semua kejadian yang Allah buat itu pasti baik bagi orang yang beriman. Menjadi tidak baik kalau salah menyikapinya. Mengapa salah menyikapinya? Pasti nafsu. Ya. Makanya kalau hati kita belajar la taghdab walakal jannah, jangan marah-marah maka bagimu surga. Itu menahan amarah itu membuat sikap kita jadi baik, dan sikap yang baik itulah yahdi ilal jannah. Kebaikanlah yang mengantarkan kita ke surga. Para pemarah, dia tidak bisa melihat kebaikan dari sebuah kejadian. Padahal tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia, tidak ada kejadian tanpa hikmah. Mudah-mudahan mulai sekarang kita berlatih tidak emosional. Karena orang yang emosional ada hijab yang membuat dia tidak bisa belajar dari kejadian, dari yang dia lihat, dari yang dia rasakan. Misal aib kita terbuka sedikit, dengar ya, kita dihormati orang lain bukan karena kita pintar, hebat, berjasa, penting, bukan. Kita dihormati orang lain karena Allah yang maha tahu segalanya masih menutup-nutupi dosa, aib, kekurangan, keburukan kita. Benar? Allah tahu kalau dibuka semuanya hancur kita ini. Kadang Allah membuka sedikit saja aib. Tapi kita lebih takut orang menghina kita daripada takut tidak diampuni Allah. Kadang Allah membuka sedikit sekali aib kita, kekurangan kita, semata-mata agar kita bersyukur. Lebih banyak yang ditutup daripada yang dibuka. Benar? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Acungkan tangan. Semua punya. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Semua punya kan? Nah, Allah tahu kalau dibuka semua, wah berat sekali. Allah buka sedikit, itu pun yang aman, ya. Supaya kita syukur, lebih banyak yang ditutupnya daripada yang dibukanya. Kalau tidak marah bisa Pak. Maaf Bu, Ibu jangan banyak bicara. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah, saya disebut si banyak bicara. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Tapi kalau marah, dia akan tidak melihat karunia Allah ini. Dibuka aib sedikit supaya kita bisa tobat. Ada yang kebuka kemudian jadi tersungkur tobat kepada Allah. Kalau tidak marah, kalau marah tidak ada tobat. Dia sibuk mengejar yang membuka aib dia. Kamu yang menghina saya, kamu yang membocorkan, kamu berkhianat, marah ke sana. Itu tidak menyelesaikan masalah. Karena tidak ada bahayanya aib kita dibuka di antara manusia. Yang bahaya aib kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Benarkah? Mana yang bahaya? Kita dihina orang atau dihinakan oleh Allah? Enggak ada yang jawab. Tidak ada bahayanya dihina orang. Orang tuh tidak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Puji, caci, ember jatuh sama. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga.
Maka kalau Allah sedang membuka sedikit sekali ya kekurangan, kesalahan kita, itu pasti ada kebaikan di sana. Manusia itu tidak jauh dari 4 perkara. 1 taat, 2 maksiat, berbuat dosa, yang ketiga dapat karunia, yang keempat dapat musibah. Kalau diberikan taufik taat kepada Allah, lalu kita syukuri dengan menjaga keikhlasan, itu taat jadi kebaikan. Kalau kita tergelincir berbuat dosa, lalu kita tobat, maka tobatlah yang membuat jadi kebaikan. Kalau kita diberi nikmat lalu kita syukur kepada Allah, maka fakana khairullah. Syukur itulah yang membuat nikmat jadi kebaikan. Lalu Allah memberikan kepahitan, ujian, dan kita sabar, maka sabar itulah yang merubah ujian jadi kebaikan. Setiap ketaatan, setiap amal belum tentu kebaikan, kecuali kalau kita ikhlas. Setiap dosa belum tentu akan membawa petaka, kecuali kalau kita tobat. Kalau tidak tobat, itu pasti petaka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Itu gara-gara dosa tuh kita bisa dicintai Allah. Kuncinya adalah tobat. Nah, hadirin sekalian, maka melihat apapun yang terjadi di sekeliling kita, seharusnya kita banyak tafakur. Dan apa yang paling penting dari tafakur kita adalah membuat diri kita qad aflaha man zakaha, membuat kita makin membersihkan jiwa kita. Jadi apapun yang terjadi, bawanya ke perbaikan diri, bawanya ke tobat. Apa saja yang terjadi, tarik menuju tobat. Ya, oh ini salah saya, kesalahan saya yang ini, saya tidak boleh mengulangi kesalahan ini. Saya terlalu banyak bicara yang sia-sia. Oh, bicara saya menyakiti. Oh, tadi saya emosi. Bicara dengan WA sama tuh. Ada WA, ada BBM, sekarang apalagi? Ada Line. Itu menulis sama dengan bicara. Karena ini tidak bunyi, bunyinya ke tangan. Kalau emosi sama kebaca tuh. Maka selalu belajar dari kesalahan. Pokoknya waktu ke waktu harus jadi lebih baik dari apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasa yang terjadi. Pokoknya bergerak terus, makin lebih baik. Itu kekayaan kita. Man kana yaumuhu khairan min amsih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa robihun. Udah, fokus ke sana saja hadirin. PDLT apa? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. PDLT. Tahu di Malaysia apa artinya PDLT? PDLT, perbaiki diri, likikin yang terbaik. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Kita memperbaiki diri bukan untuk dianggap sebagai orang baik. Kita memperbaiki diri bukan supaya orang jadi baik ke kita. Kita memperbaiki diri karena itulah yang Allah sukai. Dan kita melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena itulah yang akan kembali kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan selain kebaikan. Terima kasih. Izin baca sebuah tulisan dari Kiai Haji
Hasan Abdullah Sahal. Larangan minum minuman keras. Surat Al-Maidah ayat 90. Ini ditaati nih oleh sebagian besar umat Islam. Padahal ayatnya cuma 1. Larangan makan babi. Ada 2 ayatnya. Surat Al-Baqarah 173 dan surat Al-Maidah ayat 3. 2 ayat dipatuhi oleh umat Islam. Hampir tuh yang kurang sholat juga tetap saja nggak mau makan babi. Larangan memilih pemimpin kafir. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ayat. Surat ketiga Ali Imran ayat 28, surat keempat An-Nisa ayat 144, surat kelima Al-Maidah ayat 57, surat At-Taubah ayat ke-23, surat 58 Al-Mujadilah ayat 22, surat Ali Imran 149 sampai 150 dan surat kelima Al-Maidah ayat 51. 7 ayat menyatakan larangan memilih pemimpin yang tidak seakidah. Kiai Hasan Sahal berkata begini, beliau ini semoga Allah merahmati beliau. Seandainya ada 1000 orang menolak pemimpin kafir, hanya 1 dari yang 1000 itu. Saya adalah 1 dari yang 1000 itu. Andaikan ada 100 yang menolak pemimpin kafir, saya adalah 1 dari yang 100. Seandainya hanya ada 10 yang menolak, saya adalah 1. Dan seandainya hanya ada 1 orang yang menolak pemimpin kafir, maka saya pastikan bahawalah saya yang 1 itu. Seandainya semua media cetak maupun elektronik bersatu untuk mengangkat citra orang yang kufur kepada Allah itu berulang-ulang setiap hari, setiap waktu, agar timbul kekaguman terhadap orang yang ingkar itu, kafir itu, sedikit pun saya tidak akan kagum kepadanya. Ingat ya, seorang yang dianggap pekerjaan rendah, misalkan cleaning service, tapi beriman kepada Allah, itu tidak ada bandingannya dibanding pejabat setinggi apapun yang mengingkari Allah. Jadi jangan kagum kepada yang mengingkari Allah, walaupun dunianya dikasih topeng setebal apapun. Santri yang tidak punya apa-apa tapi punya iman, punya ketakwaan, itu jauh lebih menakjubkan, lebih hebat dibanding pemimpin manapun di dunia yang mengingkari Allah. Jangan ada kekaguman, biasa saja ya. Seandainya semua program kerjanya masuk akal, keren, sempurna, dan mampu meyakinkan banyak orang, tak akan sejengkal pun mengubah keyakinan saya. Seandainya semua partai bersatu memilih pemimpin kafir, bahkan jika semua partai Islam pun bersatu ikut-ikutan, maka saya berlepas diri dari kezoliman mereka dan semua akibatnya. Saya tidak benci kepada orang kafir ataupun organisasi, tapi saya benci kepada kekafiran. Jadi kekafirannya itu sudah sah ya kalau untuk dibenci, karena Allah juga membenci kekafiran, keingkarannya kepada Allah. Kafir itu yang mengingkari Allah, mengingkari kebenaran, mengingkari ketuhanan Allah dan pendukungnya. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda karena pendapat ini, apalagi jika Anda Muslim. Bagaimana saya bisa meyakinkan Anda, sedangkan firman Allah saja Anda lewati?
Tapi bagaimanapun takdir Allah di atas segalanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Amin. Nanti yang terpilih terserah Allah. Tetapi kita punya hak. Wah, itu syarat. Oh tidak, ini hak. Kalau saya seorang Islam menjalankan Islam saya, ini hak ya. Dan kita tidak memaksa. Misalkan ada orang yang agama lain tidak mau memilih pemimpin Islam, ya tidak apa-apa, itu haknya, benar? Kita tidak usah marah. Orang yang tidak Islam tidak usah marah juga dengan keyakinan. Ini seperti halnya kita sholat. Kita tidak makan babi karena Allah melarang kita makan babi, tidak boleh marah yang lain, ya. Karena ini adalah ibadah kita, termasuk tidak memilih pemimpin yang tidak seakidah. Ini adalah hak. Ini adalah amal soleh kita. Begitu? Kita tidak usah marah-marahan. Kita paham dalilnya, kita lakukan. Toh nanti Allah takdirkan siapa yang terpilih, itu mah ketentuan Allah. Tapi apa yang kita lakukan kembali kepada kita. Jadi amal atau jadi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada petugas ACM, Aku Cinta Masjid sudah masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alhamdulillah. Dengan siapa ini, di mana? Debu Pak. Dari di Masjid Jami Patuhud. Di Masjid Jami Patuhud. Oh, alhamdulillah. Di Dayakolot ya. 1-7 Keruan Pasawang. Baik, ini suaranya terdengar jelas atau kurang? Jelas. Jelas, jelas. Ya, alhamdulillah. Bagaimana program ini? Jadi para pendengar Darut Tauhid ini sekarang melaksanakan program Aku Cinta Masjid mulai jam 4 pagi, keliling mengajak masyarakat memakmurkan masjid, lalu membersihkannya. Apa saja program yang sedang dilakukan sekarang di sana? Tadi diawali jamaah sudah berdatangan dari jam 4 pagi, dimulai dengan qiyamul lail, dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, tilawah Al-Quran, selanjutnya ada kultum dari asatidz setempat, dan selanjutnya kami sedang persiapan untuk mulai bersih-bersih. Alhamdulillah. Respon masyarakat bagaimana? Alhamdulillah masyarakat menyambut dengan baik, terutama sebelum kami melaksanakan program ACM ini, kami meminta izin dulu kepada pengurus DKM setempat dan pengurus setempat. Alhamdulillah DKM dan pengurus setempat serta warga menyambut dengan baik, dan semoga program ini menjadi motivasi untuk kami lebih memakmurkan masjid yang ada di lingkungan kami ini. Ada masyarakat yang bisa diajak bicara di sana? Masyarakat, misalnya bisa. Halo? Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Haji Atang, Pak. Alhamdulillah, Pak Haji Atang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana, Alhamdulillah. Pak? Ini sedang ikut menyimak juga ya di sana? Iya, betul, Pak. Alhamdulillah. Pak, boleh Bapak cerita apa yang Bapak rasakan dengan program ini? Nah, boleh, Pak. Pertama-tama kami semua mengucapkan terima kasih atas program yang diprakarsai oleh Darut Tauhid nama AA. Dan alhamdulillah dengan acara ini kami seluruh warga masyarakat yang ikut melaksanakan dalam program ini sangat merasakan bahagia, sangat merasakan senang sekali, Pak. Senang ya, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi ramai sekarang ini, Pak, lebih ramai dari biasanya ya. Kebetulan lagi mencicipi konsumsinya, Pak Haji. Lagi mencicipi konsumsinya gitu. Dan mudah-mudahan dan harapan dari kami semua program ini bisa berkelangsungan, Pak. Gitu ya. Amin, amin. Ya, tidak ada yang kebetulan, ini sudah takdirnya di masjid sekitar Bapak, mudah-mudahan jadi kebaikan ya, Pak. Insya Allah, insya Allah. Salam hormat untuk semua warga di sana ya, Pak.
Iya, terima kasih. Semoga istiqomah memakmurkan masjid, nanti oleh Allah diundang ke Baitullah. Doanya dan aja. Semuanya dikumpulkan di sorga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Nuhun. Semua warga yang sedang melakukan, terima kasih ya, sing istiqomah, karena sholat subuh berjamaah di masjid ini pahalanya seakan seperti sepanjang malam sholat terus menerus. Sholat isya berjamaah di masjid separuh malam, seakan separuh malam sholat terus menerus. Luar biasa amalannya sekali, tapi seperti yang sholat semalaman. Mudah-mudahan kalau kita meninggal malam-malam dan kita ahli sholat jamaah, semoga saja kita diwafatkan termasuk yang wafat lagi sholat. Amin. Kepada bapak-bapak yang rajin sholat tapi masih di rumah, ada yang mengatakan bapak ini termasuk bapak solehah ya. Jadi harus ke masjid supaya berubah jadi soleh ya. Di Malaysia mengerti solehah Pak? Tak ya. Solehah itu ya. Nah kalau ada puan-puan sholat di rumah, puan teh laki perempuan, tuan. Kalau tuan sholat di rumah namanya tuan solehah ya. Kok nggak ketawa sih Pak? Ya tidak apa-apa hadirin sekalian ya. Kadang-kadang ada yang tidak dipahami ya. Benar kan Pak? Oh alhamdulillah sekarang sudah disepakati ya antara Malaysia dan Indonesia. Kesepakatan pagi ini kalau laki-laki sudah balik dan selalu sholat di rumah saja sudah boleh diberi gelar tuan solehah ya. Maaf jangan tersinggung. Silakan dilanjutkan oleh Ustadz Roni Abdul Fatah. Saya bagian ngajar SMP dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Bersama dengan Dr. Berkatu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, jamaah di Masjid Darut Tauhid Bandung dan juga para pendengar yang berbahagia, ada hal yang menarik Pak. Kalau kita membaca Sirah Nabawiyah ya, jadi kalau kita mengkaji Sirah Nabawiyah, pastikan bahwasannya biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan senantiasa menjadi contoh untuk kita ya. Jadi membaca sirah itu bukan berarti membaca masa lalu, tidak. Kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mengambil pelajaran, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit tadi guru kita menyinggung tentang masalah kepemimpinan ya, bahwa tidak boleh bagi seorang muslim memilih pemimpin kafir, enggak boleh. Dan memang sekarang ini zaman membangun opini ya, media itu luar biasa perannya itu. Jadi karena zaman sekarang kita termasuk hidup di zaman merasakan begitu mudah mengakses informasi ya, informasi itu ada di dalam genggaman tangan kita ya. Ini siapa yang sekarang tidak lepas dari alat seperti ini Pak? Semua kita akrab dengan alat seperti ini ya, handphone, gadget, Android, teknologi yang paling canggih saat ini seperti itu. Nah sedikit saya ingin mengambil pelajaran dari perang Tabuk. Itu perang antara muslimin dengan Romawi. Dengan Romawi. Nah, perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriah bulan Rajab. Perang ini kan setahun setelah perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu sama.
awal mula muslimin bertemu dengan Romawi. Ketika utusan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Harith radhiyallahu anhu, beliau membawa surat, kemudian dibunuh oleh orang Romawi, oleh Syurahbil, ya, Al-Ghassani, dan membunuh utusan waktu itu merupakan kejahatan. Kenapa? Karena yang namanya duta, utusan nggak boleh dibunuh. Itu melanggar hukum internasional, Pak. Melanggar hukum internasional. Dibunuh oleh Syurahbil Al-Ghassani atas perintah Kaisar Romawi. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita perang dengan Romawi, Masya Allah. Madinah waktu itu, Pak, ya, tidak banyak jumlah muslimin waktu itu. Berapa yang ikut di perang ini? Nabi mengutus 3.000 sahabat, 3.000 melawan orang-orang Romawi 200.000. Bayangkan, 3.000 melawan 200.000. Tapi lihat dampaknya, Pak. Orang-orang yang ada di Jazirah Arab mikir, luar biasa ini orang-orang Islam ini. Siapa yang berani melawan Romawi, Pak? Super power. Waktu itu mereka baru perang, menang, mengalahkan Persia, kalah sama Romawi itu. Nah, tiba-tiba ini orang yang baru kemarin gitu Islam, beberapa tahun membangun kekuatan militer, kok berani melawan kekuatan super power yang sekian abad dengan jumlah yang tidak berimbang. Muslimin 3.000, Romawi berapa? 200.000. Luar biasa. Nabi tidak berangkat. Nabi mengutus para sahabat, termasuk yang menjadi pembawa panji, komandan. Yang pertama Zaid ibnul Harithah, yang kedua ada Ja'far, yang ketiga Abdullah ibn Rawahah. Kata Nabi, wa in qutila Zaid fa Ja'far, kalau Zaid terbunuh ganti oleh Ja'far. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah, kalau Ja'far ibnu Abi Thalib pun terbunuh maka gantikan oleh Abdullah ibn Rawahah. Ketiga-tiganya terbunuh, maka sahabat sepakat mengangkat Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu. Pertama kalinya ketika dia masuk Islam langsung memimpin perang itu. Dengan strategi Khalid, maka Khalid berhasil menarik mundur pasukan. Ya. Jadi Khalid tahu bukan masalah jumlah yang 3.000 melawan 200.000, Pak. Tapi Khalid ingin mengambil pelajaran, dan memang sudah Allah takdirkan Khalid kembali ke Madinah, dan Nabi tidak mencela Khalid karena memang ada dalam peperangan itu kalau kabur dari medan jihad itu, al-firor itu namanya dosa besar, itu dosa besar. Tetapi Khalid berhasil dan selamat. Kata Nabi yang mulia, ya, mereka bukan lari dari medan perang, bukan, dan mereka akan kembali nanti. Tapi dampaknya, Pak, dampaknya setelah itu orang-orang Arab masuk Islam. Mereka tuh berpikir luar biasa ini, ya, muslimin luar biasa. Nah, Nabi, kata para ulama peneliti sirah, sedang membangun opini itu, ya, di Jazirah Arab. Luar biasa. Maka kemudian setahun berikutnya, ini kan perang Mu'tah ini kan Jumadil Ula, terjadinya tahun 8 sebelum Fatu Mekah. Tahun 9-nya bulan Rajab, ya, ketika Nabi mendengar bahwasanya orang-orang Romawi akan membalas, karena mereka sudah mulai memperhitungkan muslimin, Pak. Wah, nggak main-main orang Islam ini. Setahun mereka persiapan. Kata Ibnu Hisham, kalau bahasa sekarang, ya, itu orang-orang Romawi itu, Kaisar itu menyiapkan pasukan yang banyak sampai para prajurit digaji setahun ke depan gitu. Udah fokus aja latihan untuk perang melawan muslimin. Sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di Madinah Nabi mendengar kabar itu, maka Nabi menyiapkan. Kata Nabi, kita songsong mereka. Jangan biarkan mereka datang ke Madinah. Masya Allah. Itulah perang Tabuk. Karena medannya sangat berat, maka Nabi menyiapkan semuanya. Jauh-jauh hari Nabi mengumumkan, kita akan perang melawan Romawi. Ya, siapkan semuanya. Dan kita tidak punya uang. Masya Allah. Ya. Bayangkan, medannya berat, karena itu sedang musim panas, Pak.
Bulan Rajab itu kan musim panas, puncak musim panas. Rajab, Sya'ban, Ramadan musim panas. Bisa 55 derajat, saya pernah di sana, seperti itu, panasnya itu, Masya Allah. Nggak main-main. Ya. Nah, orang-orang Romawi, Pak, kenapa nggak berangkat lebih dulu menyerang Madinah? Karena mereka berpikir nanti kalau sudah beres musim panas kita serang. Mereka takut juga, Pak, ngitung juga. Muslimin tidak seperti itu. Kita berangkat sebelum berakhir musim panas. Nabi faham. Ya. Maka Nabi menyiapkan 30.000 muslimin di perang Tabuk. Itu jumlah yang banyak waktu itu. Ya. Dan memang Nabi jauh-jauh hari menyampaikan kita nggak punya uang. Ayo yang mau ikut ambil, ya, ikut andil untuk perang di jalan Allah ini, berikan yang terbaik. Maka mereka semua para sahabat kelihatan, Pak, Masya Allah, keimanan kepada Allahnya. Ya, kan teruji ketika masa sulit, Pak. Maka para sahabat datang. Abu Bakar menyerahkan 100% hartanya. Umar ibn Khattab 50% hartanya. Abdurrahman bin Auf 800 unta kuda diserahkan. Utsman bin Affan lebih dahsyat lagi. Utsman bin Affan itu dia datang menyerahkan 900 unta atau 1000 unta dan 300 kuda perang, bukan kuda delman, bukan. Beda ya, kuda perang dengan kuda delman, Pak. Kuda perang itu terlatih. Ya, belum lagi sekarung uang. Ya, sampai orang-orang miskinnya pun, Pak, dia enggak mau ketinggalan juga datang kepada Rasulullah, dia bawa sekarung kurma. Kalau Utsman sekarung uang, dia sekarung kurma gitu. Ada bawa gandum semuanya. Sampai ada sebagian sahabat yang tidak punya apa-apa ingin berperang, ya Rasulullah, ajaklah aku ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak ada. Kalian harus punya logistik. Ini medannya berat. Jarak Madinah ke Tabuk itu, Pak, kurang lebih 750 kilo. Berat sekali, musim panas. Bahasa kitanya, Pak, bisa nyampe ke Tabuk dengan selamat saja tuh udah luar biasa. Ini mau perang loh, Pak. Tapi lihat apa dampak yang dirasakan oleh orang-orang Romawi, Pak. Kaget mereka, Pak. Muslimin musim panas begini berani berangkat. Ya, kita aja ngitung gitu. Bayangkan, terus berangkat menyerang. Dan itu strategi Nabi dan membangun opini, Pak. Makanya lihat, orang-orang Jazirah Arab sudah nggak berani lagi pada muslimin, Pak. Ya, nggak berani. Maka mereka ada yang di perbatasan ketemu muslimin datang minta damai, masuk Islam. Begitu orang-orang Romawi Kaisar itu mundur, Pak, nggak nyerang, mundur terus. Maka lihat sebelum Nabi wafat kan di perang Tabuk ini juga nggak ketemu, nggak sempat ketemu karena ngeper gitu. Orang Romawi takut duluan. Nggak ketemu kan Nabi pulang lagi ke Madinah. Dampaknya luar biasa. Maka nanti akan ada tahun di mana orang-orang Jazirah Arab masuk Islam berbondong-bondong. Nggak ketemu nggak. Kemudian sebelum Nabi wafat, Nabi memilih Usamah bin Zaid. Sama, Nabi langsung memutuskan perang melawan Romawi itu. Usamah bin Zaid waktu itu usianya belum genap 18 tahun, belum, baru 17 tahun setengahan, begitu kata para ulama. Masih remaja sekali, Pak. Sampai kemudian ketika memilih Usamah bin Zaid dan Nabi keburu wafat, sementara pasukan belum nyampe, baru juga setengah jalan, terdengar kabar wafatnya Nabi, maka Usamah kembali ke Madinah. Waktu itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diberikan masukan, Abu Bakar jangan kau kirim dulu. Jangan kau kirim dulu pasukan Usamah. Ya karena Rasul ini wafat, sementara kan Abu Bakar punya masalah intern, yaitu banyak orang yang murtad, nggak mau bayar zakat begitu. Ya, justru Abu Bakar memahami enggak, ini strategi Nabi yang harus dilanjutkan. Maka kata Abu Bakar, enggak, lanjutkan wahai Usamah. Bahkan Umar sempat protes, Abu Bakar engkau ngangkat Usamah, ini masih muda, enggak layak, ganti saja. Enggak, Nabi yang memutuskan, enggak mungkin Nabi salah begitu. Maka Usamah bergerak. Nah ini di sini luar biasa, Pak. Orang-orang Romawi tambah takut lagi. Apa yang mereka pikirkan? Luar biasa, yang berangkat bukan Rasulullah gitu. Kan mereka telat informasi, nggak tahu Nabi udah wafat. Yang berangkat siapa? Anak buahnya.
Seakan-akan Nabi memberikan pesan, kalau memang kalian masih ingin juga berperang dengan kami, ini nih ada anak buah saya gitu. Ini gerak. Yang masih muda Pak, udah hadapi itu anak buah saya udah nggak usah lagi turun lagi begitu. Dan dampak yang luar biasa Pak. Mereka ciut dan memang Usamah menang melawan Romawi, masya Allah seperti itu. Ya. Nah dampak orang-orang Arab sudah nggak berani lagi. Nah di sini kita para ulama ini penting membangun opini Pak di sini Pak. Ya, nah kita kan sekarang luar biasa Pak. Mohon maaf ketika Istiqlal, Risalah Istiqlal kemarin Pak. Risalah Istiqlal di mana berkumpul para ulama, para habaib. Ya, berkumpul lintas ormas, lintas partai, lintas harokat dakwah. Kumpul semuanya. Karena selalu kepentingannya Pak. Harus menyelamatkan ibu kota. Harus, nggak boleh main-main. Ya, masalah nanti takdir Allah tuh beda lagi. Sekarang kita harus maksimal usahanya. Berkumpul mereka para habaib, para ulama besar, keluarlah Risalah Istiqlal. Itu media sekuler bagaimana memberitakannya Pak? Yang ngumpul itu 20.000 lebih Pak. Diberitakan ratusan umat Islam. Sementara pendukung pemimpin kafir itu yang jumlahnya beberapa gelintir saja dikata ribuan gitu. Nah ini kan sudah jelas namanya media sekuler itu Pak berpihak kepada orang-orang jahat, orang-orang zalim. Mana dia mau mengekspos orang-orang Islam? Itu media, makanya saya sampaikan, saya dapat nasihat dari seorang ulama. Karena sekarang kita ini kan akrab dengan handphone, hampir semua kita memegang handphone, maka hadirin sekalian, kalau kita mendapat broadcast dan itu sangat baik, bagus, benar, informasinya sebar. Bapak tahu Pak, revolusi Mesir itu Pak menjatuhkan Husni Mubarak lewat apa? Lewat media Pak. Tunis demikian. Sama, umat Islam jangan kalah, karena sekarang luar biasa Pak, senjata orang-orang zalim itu media Pak, media Pak. Mengadu domba orang Islam itu lewat media. Umat Islam sekarang dipecah persatuannya, dilemahkan ekonominya, didangkalkan akidahnya, dibuat jauh dari Islam, dibuat berantem terus lewat media diantaranya. Maka janganlah kita umat Islam terjebak mau berantem di media, jangan. Apalagi masalah-masalah sepele gitu ya. Gara-gara yang satu kunut, tidak kunut, serang, menyerang ini Wahabi macam-macam. Jangan mau dipecah, jangan. Ini ada agenda besar di negeri ini yang ingin mengobok-obok umat Islam di sini Pak. Kita Islamnya mayoritas, betul tidak? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita dari perang Ahzab bahkan. Penting media itu penting. Makanya ini yang lemah umat Islam sekarang. Maka saya bersyukur kepada para ulama yang sekarang sudah mulai menggalang kekuatan bersatu Pak. Bergabung bersatu, Masya Allah. Udah tinggalkan dulu ormas jamiah, tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu, lepaskan. Kita umat Islam yang disatukan di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau lihat umat Islam bersatu, takut mereka Pak. Apalagi umat Islam di negeri ini paling banyak. Saudaraku, jangan lupa dengan sejarah. Negeri ini dimerdekakan oleh para ulama, santri umat Islam, syariat aja begitu. Baca sejarah. Hadirin sekalian, pahlawan nasional di negeri ini Pak, 95%-nya umat Islam, para kiai, para ulama, santri yang mereka berjuang terdepan. Kenapa coba? Karena ada roh jihad dalam diri mereka. Roh jihad yang datang orang kafir harbi. Jihad. Para ulama mengeluarkan resolusi jihad, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang. Dia mengeluarkan resolusi jihad. Semua ulama turun mengirimkan santrinya. Ya, dan ketemu dengan cinta tanah air. Semangat jihad bertemu dengan cinta tanah air, luar biasa itu. Ini umat Islam. 5% yang bukan non-Islamnya Pak. Nah sekarang diobok-obok Pak. Kekuatan asing dan asing yang luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan ya para ulama yang sekarang mereka bergerak agar kaum muslimin bersatu, ya mari kita dukung. Ya kita orang-orang biasa, rakyat biasa yang akrab dengan media sosial, tolong ya kalau ada broadcast yang bagus, sebarkan sebanyak mungkin, sebarkan biar itu diperhitungkan oleh mereka Pak. Ya, jangan kita
cuek aja. Ya kalau berita jelek jangan, justru kalau berita memecah belah jangan ya. Kalau kita dapat broadcast memecah belah, memfitnah umat Islam, jangan di-share, jangan. Udah hapus saja. Kalaupun ada jangan dikomentari, jangan. Kalau yang bagus, menggalang persatuan, sebarkan. Itu peran jangan dianggap kecil, Pak. Jangan, Pak. Nabi membangun itu, Pak. Di perang Ahzab, di perang Mu'tah, di perang Tabuk. Begitu. Allah berikan pertolongan kepada mereka. Allah alam yusuf. Waduh, sudah habis waktunya, nggak kerasa ya. Halo, ini Kang Nurdin ya? Betul, Ustaz. Ya, Kang Nurdin. Ya, semangat, Masya Allah. Baik, sudah habis waktunya ya. Sedikit sebelum ditutup saya ada informasi ya. Baik, silakan, Ustaz. Hadirin sekalian, di Masjid Darut Tauhid ada pelatihan ini pengurusan jenazah. Ini memang nggak sedikit saudara kita yang belum paham tentang bagaimana cara mengurus jenazah gitu ya. Nah, silakan hadir ke Masjid Darut Tauhid hari Sabtu ya, besok tanggal 24 September mulai jam 9 sampai jam 12 di Masjid Darut Tauhid, gratis ini pengurusan jenazah ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Jamaluddin. Beliau akan memberikan materi bagaimana mengurus jenazah. Silakan gratis datang ke Masjid Darut Tauhid. Kalau nggak bisa datang, utuslah ya, karena harus kita pahami ilmu mengurus jenazah dengan benar ini ya. Kadang-kadang ketika seseorang yang biasa ngurus jenazah sudah tidak ada, kalau nggak ada kadernya itu agak kesulitan gitu. Silakan kita ngadain urusan pelatihan pengurusan jenazah bagi kaum muslimin. Silakan gratis datang ke Masjid Darut Tauhid bersama Ustadz Jamaluddin. Kang Nurdin, terima kasih ya. Sama-sama. Baik para pendengar sekalian, Bapak Ibu juga dari Malaysia ya, tamu, terima kasih banyak atas kehadiran di Masjid Darut Tauhid. Semoga Allah berkahi pertemuan kita pagi hari ini. Fa'tabiru ya udil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.